Baiklah, semangat pagi wargi Jabar, salam Great Sub Juara. Bertemu lagi dengan saya Rara dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh Pak Dodi, Kepala UPTD P3 LLAJ Wilayah 3 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Seksi Operasi P3 LLAJ Wilayah 3, Bapak Bambang Susilo atau biasa kita panggil dengan Pak Basil. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai kejadian laka lantas yang terjadi beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Apa yang terjadi? Mari kita simak perbincangan dengan Pak Basil dan Pak Dodi ini. Semangat pagi Pak Haji Dodi dan Pak Basil. Selamat pagi. Pak Haji Dodi, Pak Basil, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Dodi, Pak Basil. Sebagaimana kita ketahui bersama nih, beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan di Panjalu, Ciamis. Boleh kami diceritakan Pak, seperti apa sih kejadian laka lantas yang terjadi waktu kemarin ini? Mungkin dimulai dari Pak Dodi. Dipersilakan Pak Dodi. Baik Bu, kemarin itu kejadian itu di sore hari ya. Jadi kita menerima berita dari rekan-rekan di lapangan. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkonsolidasi untuk menerjunkan tugas langsung untuk melihat kejadian, membantu kepolisian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis agar selain membantu juga mendapat informasi yang lebih valid selain sudah melaporkan kepada pimpinan. Nah, kejadian itu memang bisa disimpulkan pada saat itu. Kita juga nanti menunggu hasil investigasi dari kepolisian penyebabnya apa. Yang jelas sudah ada korban 4 orang meninggal dan yang lainnya sudah alhamdulillah hari ini info terakhir sudah bisa keluar dari rumah sakit. Demikian mungkin Bu Rara yang bisa saya sampaikan awal untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Haji Dodi. Nah Pak, kalau kita ingin tahu nih Pak sebenarnya apa sih awal mula penyebab terjadinya laka lantas? Bagaimana peristiwanya, gambaran peristiwanya Pak? Mungkin ini Pak Basil yang bisa menceritakan lebih detail. Dipersilakan Pak Basil. Terima kasih. Jadi setelah kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polres Ciamis dan Dishub Kabupaten Ciamis, jadi awal mulanya itu memang kendaraan itu dari arah Panjalu, yaitu pada saat jalan menurun, supir itu sempat diduga ya, itu giginya itu masih 3 atau masih tinggi. Pada saat dialihkan itu tidak bisa, jadi netral malah. Jadi itu kecepatannya itu dulunya tinggi gitu. Awal mulanya terus nabrak pohon buah, yaitu di sebelah kiri, terus banting kanan, sehingga nabrak 4 rumah. Itu sementara berarti awal mulanya bus itu menabrak dulu pohon buah ya Pak, sebelum akhirnya menabrak rumah warga. Nah, informasinya juga selain rumah warga ada beberapa kendaraan juga ya Pak ya yang dihantam oleh bus tersebut. Ya betul, memang ada 3 kendaraan ya, yaitu termasuk kendaraan Mitsubishi Fuso, terus Karimun. Terus ada beberapa roda 2, yaitu ada 4 roda 2 dan sampai menimbulkan itu meninggal dunia, yaitu warga itu 3 warga, yang 1 itu dari penumpang bis. Baik, kalau jenis busnya sendiri Pak Haji Dodi mungkin Pak, jenis bus yang mengalami kecelakaan ini mereknya apa, lalu mengangkut penumpang dari mana, lalu izinnya Pak, izinnya ini apakah izin pariwisata atau trayek akap Pak?
Kalau ininya bis pariwisata ya, merek Scania, itu jenisnya itu dengan nomor Bali ya. Bali, dan keterangan terakhir katanya setelah diselusuri perusahaan pariwisatanya juga belum terdaftar. Nah, itu yang terjadi. Nah, jenis bisnya itu kan Highdecker ya. Membawa penumpang sih dari Panjalu, karena situ Panjalu itu merupakan tujuan wisata dari sebagian orang. Dan kembali lagi ke jenis kendaraan, termasuk kategori Highdecker. Nah, Highdecker ini sebetulnya lebarnya 2,5. Sementara kelas jalan yang dilalui itu kelas 3. Nah, kelas 3 yang ditentukan di Panjalu dengan lebar 5 meter itu hanya boleh dilalui 2,1. Nah, itulah terjadi mungkin karena ya kalau kita belum bisa menyimpulkan penyebabnya apa ya, nanti menunggu dari KNKT atau dari kepolisian penyebab kecelakaannya itu apa. Apakah human error atau ada kerusakan teknis di kendaraan tersebut. Yang perlu kita cermati, bagaimana kendaraan itu bisa masuk ke situ. Gitu. Sementara ketentuan undang-undang itu lebar jalan 5 meter kelas 3 itu hanya boleh dilalui 2,1. Nah, ini jenisnya Highdecker ya kebetulan. Jadi Highdecker itu lebarnya memang 2,5 meter. Nah, ini menjadi persoalan lain ya menurut saya yang ke depan bagaimana kita melakukan pengawasan di lapangan. Demikian Bu Rara. Baik Pak Dodi, berarti memang salah satu yang dilanggar nih oleh pengemudi bus adalah jalur yang dilintasi itu sebenarnya tidak sesuai untuk jenis kendaraan yang digunakan ya Pak Haji Dodi ya. Nah, kalau kita bicara mengenai korban jiwa Pak, informasinya ada 4 yang meninggal dunia. Nah, 4 ini 3 diantaranya warga sekitar, lalu 1 adalah penumpang dari bus itu sendiri, betul ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Dodi, Pak Basil. Nah, berarti bicara izin perusahaan juga ini masih belum jelas ya Pak ya, informasinya bahwa tidak berizin atau seperti apa Pak? Ya, sementara keterangannya seperti itu, setelah diselusuri bahwa izin dari perusahaan itu belum ada, belum muncul lah gitu. Memang ini juga jadi satu kendala ya untuk bis pariwisata ini, pengawasannya seperti apa? Karena kan yang bisa kita lakukan pengawasannya itu kan di terminal sebetulnya, sementara bis pariwisata itu masuk terminal. Nah, ini perlu ke depan mesti seperti apa langkah-langkah dari agar bis pariwisata ini dapat termonitor. Nah, kemarin saya sih menyarankan begini Bu Rara ya, kita juga harus, karena pengawasan langsung yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebetulnya. Masyarakat siapa yang bisa melakukannya? Pengguna itu tadi. Kita harus mengedukasi masyarakat agar dalam penggunaan bis pariwisata itu mereka minimal secara administrasi harus melihat dulu. Pertama izinnya, kemudian izin berlaku masa ujinya, atau bila perlu kita juga mendorong Kemenhub untuk memberikan keharusan bahwa bis pariwisata itu melakukan semacam cek fisik lah sebelum digunakan gitu. Nah, ini kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan masyarakat itu kan seperti kalau naik bis pariwisata seperti membeli kucing dalam karung. Entah bisnya sehat atau tidak gitu kan. Mereka hanya naik saja. Nah, masyarakat rata-rata kan yang menggunakan bis pariwisata itu kan tujuannya kan berkelompok. Saya kira penting untuk kita memberikan edukasi, kita bisa menggunakan media-media apalah dengan dibantu oleh media yang lain juga. Saya kira itu mungkin masukan dari saya terkait tadi dengan izin dan keselamatan. Demikian Bu Rara. Betul, baik Pak Dodi dan Pak Basil. Betul sekali, sebagai penumpang juga masyarakat harus menjadi smart passengers, yaitu penumpang yang pintar ya Pak ya, memilih jenis angkutan yang akan digunakan. Tidak hanya jenis, tapi berarti di dalamnya kenyamanan, kelayakan maupun keselamatan para penumpang juga harus aware sendiri ya Pak ya. Apalagi ketika saat menumpangi juga harus sering-sering memperhatikan kondisi fisik dari pengemudinya dan tidak takut atau untuk kritis mengingatkan pengemudi untuk berhati-hati atau beristirahat ketika terlihat sudah lelah. Mungkin seperti itu ya Pak Dodi. Nah, belajar dari pengalaman kejadian kecelakaan kemarin Pak, selain masalah pengawasan Pak, kira-kira apalagi nih yang usaha yang perlu kita lakukan sebagai pemerintah
untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan serupa, Pak. Selain yang tadi Pak Dodi sudah sampaikan. Saya kira ini Bu, mungkin pertama kita sampaikan bahwa di setiap ruas jalan terus dipasang kelas jalan. Dan sampai kelas jalan itu juga kita harus pasang kendaraan apa yang boleh melintas pada ruas jalan itu, baik itu angkutan orang maupun angkutan barang seperti terjadi tadi kan. Kalau kita lihat Heidecker itu lebarnya 2,5, tapi dia masuk kelas 3 5 meter gitu, sehingga mungkin pemasangan peringatan kemudian nanti pembatasan harus dilakukan pertama dengan rambu, kemudian mungkin dengan entah dengan untuk membatasi dimensi seperti portal atau apapun bisa kita lakukan seperti itu. Itu yang di hulunya mungkin. Yang di hilirnya mungkin nanti tempat tujuan wisata juga bisa menerapkan bahwa melakukan persyaratan-persyaratan itu, misalkan mereka melakukan checkpoint terhadap persyaratan kendaraan yang harus masuk mempersyaratkan itu juga bisa dilakukan. Demikian Bu. Betul. Baik. Iya, siap Pak Basil. Mungkin gini, kebetulan kan waktu terjadinya laka ya Bu Rara itu kan hari Sabtu jam 17.30 dan hari Minggunya kebetulan Bapak Wagub hadir di tempat TKP dan beliau itu langsung mengumpulkan petugas kepolisian, terus Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dan dari UPTD dan beberapa warga yang terkena rumahnya rusak dan atau warga yang ada yang tempat tinggalnya ada di jalan itu kanan kiri. Nah, beliau itu langsung menyampaikan ke warga, coba ini warga semua sudah kumpul, ini rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melebarkan jalan. Jalan itu kan masih kurang lebih 6 meter ya, mudah-mudahan bisa lebar lagi gitu, supaya tidak terjadi lagi laka. Karena memang di situ sering terjadi laka menurut masyarakat, terutama untuk roda 2 karena pas turunan. Dan mudah-mudahan juga bisa terrealisasi gitu. Amin ya. Kalau Pak Basil berarti itu jalannya sangat menurun curam ya Pak ya? Kondisi jalannya. Betul, itu memang sangat, kalau dari arah Panjalu menuju Panumbangan atau ke Jalan Nasional atau ke Suryalaya itu memang menurun kurang lebih adalah 2 kiloan itu yang menurun. Terus juga kemarin hadir juga mungkin Ibu Rara dari Pak Dirjen Perhubungan Darat, beliau juga mengumpulkan beberapa supir atau mungkin pengurus. Ada rencana kalau memang jalan ini nanti belum dilebarkan, mungkin akan diatur, yaitu yang bisa ke tempat wisata Panjalu itu cukup hanya dengan mobil sedang. Mungkin itu sementara tambahannya. Betul Pak, betul sekali. Jadi kita juga harus memperhatikan kesesuaian jalannya ya Pak ya yang dilewati oleh kendaraan, apalagi kendaraan-kendaraan besar. Nah kemarin itu Pak Basil jumlah penumpangnya berapa Pak? Kalau bicara kapasitas angkutnya masih sesuai Pak? Kalau jumlah penumpang kemarin kebetulan 47 orang. Kalau melihat itu sih 60 seatnya itu 60 tempat duduknya gitu. Jadi 47. Jadi bisa kalau melihat seat tempat duduk. Masih sesuai ya Pak ya. Kalau bicara mengenai isu yang berkembang, katanya remnya blong Pak. Apa itu benar atau memang kesulitan dalam mengendalikan kemudi saja Pak? Untuk hal itu kita belum bisa menyimpulkan ya, nanti kita tunggu. Ya kalau secara teknis ya mungkin ya itu ya, karena kecepatannya tidak bisa dikurangi, engine brake-nya juga mungkin sudah over ya untuk menahan kendaraan. Bisa saja orang mengambil kesimpulan, tapi nanti lebih baik kita nunggu investigasi dari yang berwenang. KNKT ya Pak? Itu ya, KNKT atau dari kepolisian. Baik, terima kasih Pak Basil dan Pak Dodi. Kemarin beberapa waktu lalu kami juga mendapatkan informasi dari warga sekitar kejadian perkara. Nah, mereka minta difasilitasi Pak katanya untuk berbicara mengenai pertanggungjawaban atas
kejadian laka lantas ke PO yang terlibat, Pak. Nah, terkait hal ini, apakah sudah ada upaya, Pak, yang dilakukan oleh Polres Ciamis mungkin, atau apakah kita juga akan melakukan pendampingan atau mencoba untuk memfasilitasi keinginan warga tersebut, Pak? Ya, Ibu Rara, kebetulan kemarin dari warga, yaitu semuanya ngumpul, terus ada dari Dishub Kabupaten Ciamis dan Polres, yaitu terutama Pak Kepala Desa menyampaikan, karena ini memang kewenangan kepolisian, dia akan membantu memfasilitasi, yaitu ke masyarakat mau ke PO-nya. Mudah-mudahan memang akan terrealisasi ya segera gitu. Karena apa? Yang dikhawatirkan memang betul bagi warga nih kemarin menyampaikan, kalau seandainya tidak diperbaiki segera, yang dikhawatirkan kan masyarakat nih dengan jujur tidak punya uang, takutnya rumah itu runtuh lagi gitu. Mungkin kemarin gitu, mudah-mudahan terrealisasi dengan cepat. Baik Pak Basil. Nah, Wargi, memang kondisi rumah warga yang rusak akibat tertabrak oleh bus pariwisata Pandawa ya Pak ya, itu memang cukup memprihatinkan. Nanti di podcast ini kami akan coba tayangkan gambar situasi rumah warga yang tertabrak oleh bus Hino ini. Nah, Pak Dodi, Pak Basil, Pak Dodi dulu mungkin ya, apa himbauan dari Bapak kepada wargi masyarakat terkait keselamatan berkendara ataupun keselamatan dalam menumpang angkutan? Dipersilakan Pak Dodi. Khususnya untuk pengguna pariwisata mungkin ya, karena ini kejadiannya pariwisata, yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa masyarakat harus mau sekarang dalam penggunaan kendaraan itu minimal pertama melihat persyaratan administrasi dulu. Yang pertama izin tadi, kedua juga hasil pengujian kendaraan, yaitu uji bisa diperiksa. Kemudian yang lainnya mungkin bisa juga berani mengingatkan supir. Ketika misalkan ugal-ugalan di jalan harus berani. Jadi jangan terima apa adanya karena kita sudah membayar, dipertaruhkan nyawa kita di sana. Gitu. Jadi kita harus berani mengingatkan supir. Saya kira mungkin itu udara. Jadi nanti dari kita tadi edukasi, nah melalui ini saya menyampaikan bahwa masyarakat harus mulai teliti sekarang, mulai peduli, karena mereka lah yang bisa melakukan pengawasan secara langsung. Karena pemerintah punya batasan-batasan untuk melakukan itu. Demikian. Baiklah, terima kasih Pak Dodi dan Pak Basil atas arahan, informasi maupun sarannya kepada wargi masyarakat pengguna jalan maupun penumpang angkutan umum, serta kepada perusahaan angkutan agar selalu mengutamakan keselamatan dalam melayani penumpangnya. Nah, selain itu, kepada wargi masyarakat, mulai dari saat ini mari menjadi smart passengers. Apa itu smart passengers? Yaitu penumpang yang cerdas dan kritis. Karena seperti yang tadi Pak Dodi sampaikan, sebagai penumpang, Bapak, Ibu, rekan-rekan sudah membayar untuk mendapatkan layanan yang terbaik. Utamakan keselamatan, ingatkan awak kendaraan apabila melayani tidak sesuai dengan standar layanan yang ada. Apabila wargi melihat kondisi awak kendaraan sudah mulai kelelahan, tidak ada salahnya wargi mengingatkan kepada awak kendaraan untuk berhenti ataupun beristirahat. Akhir kata, kami segenap keluarga besar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada seluruh keluarga korban laka lantas yang terjadi di Panjalu, Ciamis, tanggal 21 Mei 2022 lalu. Besar harapan kami kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk itu, marilah kita semua belajar mengambil hikmah dan pelajaran atas peristiwa yang terjadi ini. Bersama kita utamakan keselamatan baik dalam berkendara maupun keselamatan sebagai penumpang angkutan umum. Tingkatkan awareness dan jadilah smart passenger. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grit Dishub Juara.